Assalamualaikum teman-teman YouTube. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi informasi untuk membuat label undangan yang berukuran 3 kali 6 atau 3,5 kali 6,5 yang biasa digunakan untuk label undangan. Nah, seandainya kita menggunakan program yang ada seperti Corel, Excel, atau Microsoft Office, tentu bisa. Tapi ada salah satu cara yang sangat praktis dan sangat cepat. Apalagi nama-nama yang akan kita input untuk menjadi label banyak sekali. Biasanya untuk undangan itu jumlahnya ratusan ya. Biasa ada yang paling sedikit 300, rata-rata 500. Kebayang kalau kita masukkan satu-satu dengan format tabel seperti ini, itu tentu akan memakan waktu yang cukup lama. Sebenarnya ada yang praktis, yaitu menggunakan mailing list. Di Microsoft Office ada menu namanya mailing list. Nah ini ya, jadi kita memasukkan nama-nama yang dibuat di program yang berbeda, misalkan Excel, nanti kita input ke mailing list. Nah itu lebih cepat. Baik, sebelumnya subscribe dulu ya channel ini, mudah-mudahan banyak bermanfaat dan menjadi suplemen untuk terus membuat konten yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, kita mulai. Sebelum kita melakukan input data dari Excel ke mailing list, sebaiknya kita siapkan dulu format seperti ini ya, tabel. Ini sudah sesuai ukuran, dimana label sendiri saya menggunakan ukuran 19,5 dan lebarnya 14 cm. Tentu ini akan menggunakan menu pada page layout, kemudian kita pilih margin, size ya. Nah, kita ukurannya kita ditetapkan di sini ya, 19,5 kali 13,5. Ini sesuai dengan ukuran label yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita siapkan dengan memasukkan tabel ya, dan kita bisa mengubah. Namun sebelumnya tentu marginnya harus diminimalkan ya, biar halaman penuh. Nah, tabel-tabel ini tentu ukurannya harus sama dengan label masing-masing, ukuran lebar dari panjangnya. Ini label masing-masing dari setiap kotak ini, partisi atau sel ini adalah 6,3 kali 3,3 ya. Ini lebarnya 3,3, 6,5. Tentu disesuaikan dengan ukuran label itu sendiri. Karena standar untuk menggunakan label di sini biasanya untuk undangan itu menggunakan label dengan nomor kode 103 ya, 103. Ini ukurannya. Jadi satu lembarnya menjadi 12 kolom atau 12 label. Nah, kalau ini sudah siap, nantilah ya, kalau kita sudah oke tabelnya, kita save as dulu misalkan ya, disimpan dulu biar kita mudah untuk mencari. Nah, ini saya menggunakan kata file, nama filenya lablanco, label undangan ya, kita save. Kemudian ini sudah siap. Berikutnya kita siapkan Excel untuk input data. Kebetulan saya sudah ambil contoh nama-nama ini ya. Ini fiksi ini nama contoh aja ya. Kita nggak ngambil nama yang asli. Kalau ada yang mirip mohon maaf. Nah, ini kita jadikan untuk contoh yang nanti akan kita input ke Microsoft Word melalui mailing list. Ini kita isikan ya, nama kemudian alamat. Namanya seperti ini. Ini bisa sampai ratusan sebenarnya, bisa sampai banyak. Tapi ini saya ambil sampel aja, cuman 9 lah ya. Nah, kita simpan ini filenya di misalkan ini saya menyimpan dengan nama file daftar nama label undangan. Oke, kita sudah siap. Berikutnya kita kembali ke Microsoft Word. Nah,
dari data yang masuk di input di Microsoft Excel tentang nama-nama yang dicontohkan tadi, kita gunakan menu mailing list. Di sini kita ada mulai dengan select reception. Kita gunakan use existing list karena menggunakan list yang di luar Excel Microsoft Word. File tadi harus diingat ketika Excel kita buat disimpan di mana, maka kita buka dan cari file yang menyimpan data tentang nama-nama undangan. Nah, ini berarti kita kalau sudah open, ini kan dia membuka filenya, kemudian kita klik lagi Word-nya, maka kita klik open, kita pilih sheet yang satu ini, oke, kita klik OK. Nah, ini dia sudah siap untuk dimasukkan ke mailingnya. Kemudian kita pilih item-item yang akan kita gunakan pada saat di Excel dibuat. Maka di sini ada muncul data nama dan alamat. Maka kita pilih yang nama dulu, kita insertkan di sini. Kemudian kita pilih alamat, kita insertkan di sini. Nah, ini dia sudah terformasi ya. Jadi sudah nyambung link langsung dengan data yang ada di Excel. Nah, kalau cuman ini saja nanti jadinya akan panjang ya, tidak ada spasi ke bawah. Nah, kita perlu diformat lagi disesuaikan dengan keinginan kita, tapi jangan mengubah tanda formasi ini ya. Jadi formulasi ini kita biarkan saja. Yang kita boleh gubah adalah paling menambahkan atau mengurangkan antara dua formulasi ini. Maka kita akan menambahkan kata di ya di tengah-tengahnya, maka ini simpan di sini kursornya, kemudian kita enter, maka dia akan menjadi dua baris. Nah, untuk menambahkan kata atau kalimat bisa di enter lagi. Nah, maka kita tambahkan di-nya di sini. Nah, ini nama yang akan muncul nantinya adalah sesuai dengan yang kita ketikkan di Excel, di Microsoft Excel tadi. Nah, kemudian kalau hanya ini saja, nanti perlu untuk menambahkan record untuk next selanjutnya. Jadi dari list-list itu akan muncul berurutan, maka kita pilih kolom menu rulers. Nah, maka kalau ingin mengeluarkan atau memunculkan list berikutnya ya sesuai dengan list-list yang terdapat di Excel, kita pilih next record. Nah, ini sudah jadi formulasi, kita kopikan saja, bisa tekan C atau kita tekan klik kanan copy ya, kemudian kita pastekan ke sini semua ya. Kita pastikan semuanya kolom-kolom yang kosong ini dengan formulasi yang sudah kita buat tadi. Terus sampai penuh. Nah, ini sudah satu halaman penuh dengan formulasi yang kita buat. Nah, selanjutnya ini ada garis yang muncul karena kita membuat di tabel. Sebenarnya ini bisa kita hidden ya, kita bisa hapus garisnya sesuai dengan format atau menu yang ada di tabel. Nah, kita kosongkan saja no border ya, maka dia akan kosong, maksudnya tidak ada garis. Nah, kalau ini sudah di copy semua formulasi ini, berikutnya kita akhiri atau kita buat untuk digubah menjadi nama-nama atau list yang terdapat di Microsoft Excel. Kita langsung akhiri saja atau klik finish and merger, kemudian pilih edit
individual dokumen. Nah, biarkan aja ini pilih yang all, kemudian kita tekan atau klik OK. Nah, maka list-list yang terdapat di Excel, yang dibuat di Excel, pindah ke tabel yang dibuat dengan formulasi mailing list atau dengan menggunakan mailing list ini. Nah, berikutnya tinggal print. Nah, ini merupakan cara yang sangat efektif dan sangat cepat. Pertama, sangat mudah untuk memasukkan data di Excel, tidak usah dulu langsung diedit satu-satu, tapi langsung diketikkan nama dulu keseluruhannya sampai alamatnya juga sama. Nah, kemudian disimpan ya, kemudian dimasukkan emailing list ke Word. Maka jadinya seperti ini. Jadi dia nama sama alamat sesuai dengan list yang kita buat di Excel. Urutannya berurutan sama dari mulai nomor 1 sampai akhir. Nah, demikian cara menggunakan atau membuat label yang praktis dan mudah dengan menggunakan Microsoft Word, yaitu pada fitur menu mailing list. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.